Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance. Satoshi menangkap Pokemon pertamanya di Hoenn. Satoshi akhirnya tiba di Petalburg City, tempat di mana ia akan melawan gym leader pertamanya. Saat Haruka ingin memperingatkan tentang gym leader kota tersebut, Satoshi mengabaikannya dan langsung berlari ke gym. Mereka istirahat sejenak di taman, di mana Satoshi mulai membicarakan tentang Hoenn League. Satoshi lalu menanyakan apakah Haruka juga ingin berpartisipasi dalam turnamen tersebut, yang mana Haruka masih mempertimbangkannya. Satoshi jadi semakin penasaran seperti apakah gym leader Petalburg City itu, dan Haruka menjamin bahwa orangnya sangat baik dan ramah. Satoshi curiga mungkin Haruka mengenal orang itu. Tapi ia berdalih bahwa mendengar kabar gym leader itu dari orang-orang juga. Ketika Satoshi mengajaknya untuk pergi ke gym, Haruka mengatakan ada yang perlu diurusnya dan meninggalkan Satoshi sendirian. Singkat cerita, Satoshi pun pergi seorang diri ke gym. Sesampainya di arena, Satoshi menyatakan maksud kedatangannya ke sini. Tapi saat itu ternyata tidak ada orang sama sekali. Sampai kemudian seorang bocil berkacamata menyapanya. Bocil itu mengenali Satoshi yang pernah bertanding di Johto League sebelumnya. Satoshi membenarkan hal ini dan mengatakan ia berhasil mencapai 8 besar. Bocil itu kemudian mengkritik penampilan Satoshi yang kalah dalam pertandingannya. Ternyata ia tidak sehebat yang dibicarakan. Satoshi yang tersinggung dengan komentar bocil tersebut, lantas menyuruhnya untuk langsung memanggil gym leader, supaya mereka bisa melakukan pertarungan. Secara mengejutkan, bocil itu mengaku bahwa ialah gym leadernya. Satoshi sempat meragukannya, tapi daripada tidak ada sama sekali, ia pun setuju untuk bertarung. Bocil menyatakan pertandingannya akan memakai sistem 3 versus 3, walaupun Satoshi mengaku hanya punya Pikachu. Tapi setelah dipikir-pikir, Satoshi yakin bocil itu berbohong dan menyuruhnya untuk memanggil gym leader yang asli. Bocil itu menegaskan bahwa dirinya saja cukup untuk membantai Satoshi yang lemah. Dan ketika pertengkaran itu sampai pada puncaknya, Haruka mengintip dari jendela bersama kedua orang tuanya. Haruka bertanya kepada bocil itu, mengapa ia bertingkah seperti gym leader, yang ternyata bocil itu adalah adiknya. Haruka secara resmi memperkenalkan keluarganya kepada Satoshi. Terungkap adik kecilnya, Masato, masih terlalu muda untuk menjadi seorang trainer. Sedangkan ayahnya, Senri, adalah gym leader yang asli. Ibu Haruka, Mitsuki, berterima kasih karena Satoshi telah mengantarkan anaknya pulang. Ibunya pun bertanya mengapa Haruka tidak mengendarai sepedanya, yang dijelaskan sepeda itu hancur karena disetrum Pikachu. Satoshi pun segera meminta maaf. Setelah itu, Masato meminta kakaknya untuk menunjukkan Pokemon starter apa yang dipilihnya. Haruka merespon dengan mengeluarkan Torchic, yang mana hal ini membuat Masato kecewa karena ia lebih suka Tereko. Torchic yang merasa diremehkan mulai mematuk-matuk Masato. Setelahnya mereka mengajak Satoshi untuk makan siang. Satoshi mengungkapkan sudah biasa berpetualang bersama teman-temannya, tapi karena kesibukannya masing-masing, maka sekarang ia berpetualang sendirian. Satoshi lalu menanyakan peraturan yang digunakan Senri dalam gym battle, yang kurang lebih sama seperti yang dinyatakan Masato. Mendengar hal ini, Satoshi kecewa karena ia hanya punya 1 Pokemon saja. Sebenarnya bisa saja minta ditransferkan Pokemon dari Kanto, tapi Satoshi mengaku ingin membuka lembaran baru dan hanya akan menggunakan Pokemon yang ditangkapnya di Regen Hoenn. Senri yang terkesan dengan ambisi Satoshi lalu menawarinya pertandingan tidak resmi, yang langsung disetujui oleh Satoshi. Pertandingan pun dimulai dengan Pikachu yang akan berhadapan melawan Vigoroth. Satoshi mengecek Pokédex-nya, yang menyatakan Pokemon itu sangat kuat dan cepat. Tanpa sepengetahuan mereka, tim Rocket mengamati dari jendela, merencanakan langkah selanjutnya untuk menangkap Pikachu. Vigoroth berlari dengan kecepatan tinggi untuk menebas Pikachu. Pikachu berupaya melancarkan Quick Attack, tapi kecepatannya masih belum bisa menandingi Vigoroth, yang akibatnya Pikachu terombang-ambing ke tanah. Satoshi mengganti strategi dengan serangan jarak jauh, tapi ternyata juga tidak mempan terhadap Vigoroth yang cepat tadi. Sampai kemudian Pikachu berhasil mendaratkan Quick Attack.
Sentry memanfaatkan kesempatan ini dengan memerintahkan Vigoroth, Combo, Slash, dan Headbutt hingga Pikachu terpental ke dinding dan akhirnya kalah. Untungnya ini hanyalah pertandingan biasa, jadi Satoshi belum bisa dinyatakan kalah. Tiba-tiba tim Rocket membuat lubang di dinding. Tidak menyadari ancaman tersebut, Mitsuki malah berterima kasih kepada tim Rocket yang dianggapnya adalah teman Haruka. Tim Rocket mengirimkan Pokemonnya yang melancarkan combo Smoke Screen dan Headbutt untuk menyerang Pikachu. Sedangkan Vigoroth tidak bisa membantu karena pandangannya ditutupi asap. Masato menyuruh kakaknya untuk mengeluarkan Torchic, namun karena lambat memberikan perintah, Arbok melancarkan serangannya lebih dulu ke Torchic. Ketika tim Rocket memerintahkan Pokemonnya untuk menyerang lagi, Satoshi berniat menghalaunya dengan Pikachu Thunderbolt, tapi serangan itu malah mengenai Masato. Saat asapnya mulai menghilang, tim Rocket ternyata sudah melarikan diri dengan membawa Torchic. Dikala Haruka tertunduk lesu, Satoshi meyakinkan pasti bisa merebut Torchic-nya lagi. Tim Rocket mendarat di tengah hutan dan merogoh karung yang isinya adalah Torchic, padahal sebenarnya ingin menangkap Pikachu. Tim Rocket menyesal karena Torchic yang lemah ini jelaslah bukanlah kriteria mereka. Tapi Nyasu menyarankan bagaimana kalau Torchic itu digunakan sebagai umpan saja. Satoshi dan kawan-kawan menemukan tim Rocket, lengkap dengan Torchic yang terkurung di dalam sangkar. Satoshi yang curiga menyuruh Haruka dan Masato untuk menunggu, tapi keduanya keburu terperosok ke dalam lubang. Hal yang sama juga terjadi pada orang tua mereka. Selagi Pikachu bertempur, Satoshi menyempatkan diri untuk menyelamatkan Haruka. Sentry membantu Pikachu dengan mengirimkan Vigoroth, sedangkan Masato menyelinap untuk mengambil Torchic. Akhirnya Haruka join pertempuran, meskipun masih kesulitan merintahkan move yang benar untuk Pokemonnya. Vigoroth men-tackle Pokemon hingga mereka terlempar ke tim Rocket. Pikachu follow up dengan Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket. Terlepas dari semuanya, ada juga sisi baiknya, yaitu Haruka dan Torchic menunjukkan hubungan yang erat. Ketika Satoshi dan Haruka hendak berangkat, Masato bersikeras untuk ikut, yang ternyata diizinkan kedua orang tuanya, karena pengetahuannya itu akan berguna selama perjalanan. Sentry memberikan badge cash kepada Satoshi maupun Haruka, sedangkan untuk Masato ia mendapatkan Pokénap yang berfungsi sebagai map atau untuk keperluan lainnya. Dengan itu ketiganya pun berangkat ke Rustboro City, lokasi gym leader berikutnya. Saat berjalan di hutan, Haruka mengeluh kelaparan sedangkan Masato belum juga menemukan Pokemon baru. Kakak beradik itu mulai bertengkar tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, sampai kemudian Satoshi memutuskan untuk beristirahat sebentar, makan siang dulu lalu pergi mencari Pokemon. Namun ketiganya menyadari bahwa mereka sama sekali tidak membawa bekal. Pikachu yang ceria membuka kaleng makanannya, tapi langsung ambruk setelah mengetahui persediaannya juga habis. Di situasi seperti ini, Satoshi jadi teringat dengan Takeshi dan masakannya yang lezat. Berbanding terbalik dengan tim Rocket yang menikmati sandwich, berencana untuk menyerang Satoshi dan kawan-kawan saat mereka lemah karena kelaparan. Kalau begitu, terpaksa Masato mengeluarkan sebungkus coklat yang memang dipersiapkan untuk keadaan genting. Walaupun hanya ada satu, mereka setuju untuk membaginya. Tiba-tiba seekor Tailo menukik merampas coklat tersebut. Mereka pun mengejar Pokemon pencuri, dengan Haruka yang marah sedangkan Masato justru senang karena akhirnya menemukan Pokemon baru. Tailo segera bertengger di pohon dan mulai melahap coklat. Di saat Haruka berteriak, adiknya menyuruhnya untuk tenang karena Tailo biasanya hidup berkelompok. Pikachu memberitahukan bahwa banyak bekas apel berserakan, dan mereka mendapati ternyata sekarang dikelilingi rimbunan pohon yang dipenuhi buah-buahan. Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk menjatuhkan buah, namun muncul lebih banyak Tailo yang merebutnya sebelum menyentuh tanah. Kini Pokemon itu mulai mengepung Satoshi dan kawan-kawan, yang diyakini marah karena mereka berada di wilayahnya. Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt lagi untuk melumpuhkan Tailo, namun Tailo bisa pulih dengan cepat. Begitu seterusnya, seakan-akan Thunderbolt Pikachu tidak mempan terhadap Tailo. Tim Rocket yang menyaksikan hal ini terkesan dengan ketangguhan Tailo. Mereka beranggapan menangkap Pikachu akan mudah jika Tailo yang ganas berada di pihak mereka. Pikachu melancarkan Thunderbolt ke Tailo yang dianggap sebagai pemimpin.
Masato menyatakan coklat di paruhnya menandakan itulah Tails yang mencuri coklat. Tails menyerang Pikachu yang membalas dengan Thunderbolt. Tapi setelah mengabaikan serangannya, Tails mengarahkan anak buahnya untuk mengeroyok Satoshi dan kawan-kawan. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit-langit, memerintahkan Fortress Explosion untuk mengusir Tails. Tak disangka sosok itu ternyata adalah Takeshi yang menyemprotkan potion untuk menyembuhkan Pikachu. Satoshi terkejut melihat teman seperjuangannya dan bertanya mengapa Takeshi kesini. Takeshi mengungkapkan Pewter Gym sudah ada yang menjaga, jadi ia memutuskan untuk berpetualang ke region Hoenn. Takeshi yang bertemu dengan Propadamaki disuruh untuk pergi ke Roseboro City, tempat yang juga dituju oleh Satoshi. Satoshi lalu memperkenalkan teman-teman barunya dan menjelaskan inilah Takeshi yang diceritakannya tadi. Setelah Satoshi menawarkannya untuk bergabung, Takeshi mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan onigiri. Tapi saat Takeshi mengecek tasnya, ternyata onigiri itu sudah lenyap. Meskipun begitu, Takeshi akan masak sup sebagai gantinya dan juga mengisi kaleng Pikachu yang sudah kosong, sehingga mereka semua pun gembira lagi. Di sisi lain, tim Rocket yang mencuri onigiri menawarkan makanan itu kepada sekelompok Tails. Saat para Pokemon makan dengan lahapnya, tim Rocket minta pertolongan untuk mengalahkan Satoshi dan kawan-kawan. Satoshi dan Haruka ngiler memperhatikan Takeshi yang sedang memasak. Takeshi menyuruh mereka untuk bersabar sebentar, karena nanti pasti akan kebagian. Tak lama kemudian, pemimpin Tails menghampiri Pikachu untuk menantangnya bertarung. Satoshi yang antusias menerima tantangannya. Pikachu dan Tails bertarung di pinggir sungai, di mana kali ini Pikachu melancarkan Quick Attack untuk menyerang sekaligus bertahan. Sama seperti sebelumnya, Tails sanggup menahan Thunderbolt Pikachu. Bahkan Pikachu yang melancarkan Thunderbolt dari jarak yang sangat dekat belum bisa mengalahkan Pokemon tersebut. Satoshi merintahkan Pikachu menerjang Tails, dan serangan yang berbenturan mengakibatkan ledakan besar. Tapi kenyataannya baik Pikachu maupun Tails masih berdiri tegak. Takeshi yang tahu Tails telah kehilangan banyak stamina, menyarankan Satoshi untuk menangkapnya sekarang juga. Satoshi pun melemparkan Pokeball dan berhasil menangkap Tails. Satoshi mengeluarkan Pokemon yang baru ditangkapnya tadi, dan Takeshi menyemprotkan Super Potion untuk memulihkan tenaganya. Satoshi lalu menyeka coklat dari paruhnya dengan sapu tangan Kasumi, dan Pokemon yang percaya padanya naik ke bahu Satoshi dan mereka berpose kemenangan. Setelah itu, tim Rocket datang membawa sekelompok Tails. Namun Tails yang merupakan pemimpin peringatkan agar jangan menyerang. Takeshi tidak heran jikalau tim Rocket masih mengikuti Satoshi. Tapi yang membuatnya marah adalah tim Rocket mencuri onigirinya. Haruka memanggil Torchic, yang saking bersemangatnya Pokemon itu berlari menabrak batu. Haruka pun merecall Pokemonnya yang pingsan itu. Ketika tim Rocket merintahkan Tails untuk menyerang, alarm berbunyi yang menandakan masakan Takeshi sudah matang. Takeshi menawarkannya kepada sekelompok Tails yang kelaparan, yang kini kehilangan minat untuk bertarung. Namun tim Rocket tetap melanjutkan serangan, mengira Pikachu itu pasti lemah karena belum makan. Satoshi memperingatkan bahwa tenaga Pikachu sudah pulih semenjak bertemu dengan Takeshi. Di saat itu juga Satoshi langsung merintahkan Pikachu Thunderbolt yang menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Setelah selesai makan, sekelompok Tails mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin mereka. Satoshi juga mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelum itu mereka harus mencuci piring dulu, kata Takeshi.